Iya. Halo. Halo, halo Mas Yosef. Aduh, agak gelap ya, maaf ya lightingnya agak gelap di sini nih. Masih kelihatan kok, masih kelihatan. Suaranya Oke, jelas kok. oke Teman-teman baik. kedengaran? Kedengaran ya? Oke. Oke. Jadi teman-teman, thank you banget buat komen. Udah bisa mampir ke sekolah pebisnis. Buat sharing-sharing nih Ah, barengan sama kita. Jadi mungkin ada oke. sebagian teman-teman yang kalau udah dengar Ninja Express gitu ada eventnya, nah saya biasanya pasti ketemu sama orang yang satu ini nih, sama teman kita yaitu Komet. Ini selain Iya. profesor MC ya benar, tapi juga offline marketing Ninja Express. Nah, jadi Iya. teman-teman malam ini kita akan belajar sesuatu yang namanya public speaking, gimana caranya kita sebagai seorang pebisnis ternyata bisa meningkatkan skill public speaking. Termasuk saya juga mau belajar nih, karena saya sebetulnya kan basicnya orang introvert bro sebenarnya saya. Makanya Wah, undang ini biar gue bisa belajar juga gitu. Nah, masa kalau sih boleh seorang tahu, Mas Yosef? Iya, kok masa sih seorang Mas Yosef seorang introvert? Karena setiap hari kayak nge-host mulu loh, ya kan? soalnya gue sering lihat lu sih, kalau eventnya nih Komet pede banget kayaknya gitu. Oke, iya baik. Hai Tapi teman-teman sekolah pebisnis. lu dari kecil itu udah kayak gini gitu, udah jago ngomong gitu ibaratnya ya. Atau gimana sih ceritanya sampai lu tertarik sampai ke dunia yang deket sama public speaking ini? Boleh diceritain nggak ke teman-teman? Aku sebenarnya pengen jadi penyanyi sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya gue pengen itu jadi penyanyi, tapi suara gue tuh nggak bagus gitu ya kan. Nah, jadi kalau misalnya ngobrol, emang gue suka banget ngobrol-ngobrol gitu. Tapi ngobrol di depan umum tuh nggak terlalu berani sih gitu. Karena pernah gue coba ngomong pakai mic, pernah nggak sih kita ngerasa bahwa saat kita ngomong pakai mic itu cempreng abis dan nggak enak didengar. Ada nggak sih yang teman-teman mungkin yang merasa seperti itu? Nah, saya juga seperti itu awalnya gitu. Jadi pegang mic tuh cempreng gitu nggak enak banget. Nah, itu aku juga gitu dulu. Jadi kalau misalnya gue adalah salah ini lo gue boleh kan ya? Boleh, boleh, santai aja bro. Oke, nah Ini jadi kalau misalnya gue uh, nah, gitu. Jadi sebenarnya emang suka ngobrol, emang suka cheerful anaknya, tapi sebenarnya dulu jadi penyanyi. Tapi kenapa sih gue bisa menggeluti uh, berbicara gitu? Nah, suatu hari itu di kampus, gue ikutlah iseng-iseng jadi penyiar radio gitu, diterima gitu. Jadi berawal dari apa namanya di radio kampus sih. Nah, jadi terima kasih nih senior gue yang menemukan bakat gue untuk berbicara, ngobrol gitu. Dan ternyata kalau misalnya gue ngobrol tuh nggak effort gitu loh. Jadi kayak ngobrol-ngobrol-ngobrol, tapi kayak oh ini bisa diterima orang gitu. Itu sih awalnya. Mulai tertarik dan terjun ke dunia public speaking ini gitu. Nah, tapi mungkin kalau dari lu dari kecil udah ada ketertarikan ke public speaking nih. Cuma kan kalau kita sebagai seorang pebisnis gitu, entrepreneur, Hmm. sebetulnya sedikit banyak lambat laun kita pasti butuh yang namanya Hmm. berkomunikasi sama orang kan. Entah Hmm. itu Hmm. kita investor misalnya, atau Hmm. kita punya karyawan kita yang mesti kita yakinkan terhadap visi perusahaan kita, misalnya gitu kita mau Yes, grow jadi ya. kayak gimana. Iya Tapi benar-benar banyak. banyak dari Iya. kayak apa ya? Kalau kita pinternya kayak Mark Zuckerberg misalnya yang kayak oh Oh, dia udah yes, pinter, iya. habis itu juga udah bisa punya Facebook Ah, gitu kan. iya, iya. Tapi banyak dari kita sebetulnya masih butuh skill yang namanya public speaking gitu. Ah, Nah, kalau sendiri itu menurut lu itu public speaking ini bakat atau sebetulnya bisa dipelajari gitu? sebenarnya sih gini, sebenarnya setiap orang tuh berbakat untuk berbicara. Benar nggak sih? Kita gini, gue mau kasih tahu bahwa filosofinya adalah kita lahir, kita tuh nggak pernah diajarin berbicara sama orang tua kita. Benar nggak? Kenapa? Karena kita mendengar. Nah, jadi itu adalah udah anugerah setiap orang tuh udah punya kemampuan untuk berbicara karena mereka mendengar, karena kita mendengar. Jadi kalau misalnya ada orang bilang gue nggak bakat nih, gue nggak bisa nih, itu nggak percaya. Yang ada adalah dia nggak mau atau dia malu atau dia itu dia mau atau nggak mau deh sebenarnya. Seperti itu sih intinya karena itu adalah anugerah buat kita. Kita lahir aja kita nggak pernah diajarin. Pernah nggak sih kita diajarin? Kita dengar doang kan mau dan akhirnya kata pertama adalah mama, papa seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bilang, aku tuh nggak bisa ngobrol nih, aku nggak bisa berbicara, itu nggak ada. Itu bohong. Sebenarnya kita
dilahirkan pada kodratnya sebagai manusia, kita udah bisa berbicara, dan sekarang adalah caranya aja nih, gimana gitu. Ya kan? Iya. Banget sih, memang kita dari kecil kalau mikir-mikir lagi, kita flashback lagi ke zaman kita kecil gitu ya, itu kita lebih diajari untuk tadi mendengarkan. Terutama kadang-kadang kalau misalnya gue tanya gitu, sebenarnya kita pernah nggak sih belajar menulis gitu ya? Pasti pernah gitu. Sampai kita belajar nulis puisi, belajar nulis katakanlah lagu, atau belajar yang udah jualan, belajar copywriting misalnya gitu kan. Iya, Tapi benar-benar. jangan belajar berbicara, bahkan padahal berbicara itu adalah sebuah skill yang kita gunakan setiap harinya dari kita bangun sampai kita tidur kan. Tapi kita nggak pernah berbicara itu ibaratnya. Gitu, benar. Kita yang kayaknya mulai, aduh bener juga ya, kayaknya gue pengen deh gimana sih caranya supaya kita bisa berbicara lebih baik lagi sehingga bisa diterima orang dengan baik gitu. Itu pengalaman lu sendiri dulu, lu pernah nggak sih mungkin talenta nih public speaking? Kadang-kadang orang yang suka berbicara dengan yang bisa berbicara public speaking dengan bagus, itu juga kan ada gap, artinya orang yang berbicara belum orang gitu. Nah, menurut lu apa lu bisa mulai belajar supaya lu nih yang hobi public speaking tapi juga bisa diterima message-nya oleh orang banyak? Jadi sebenarnya itu adalah kenapa sih public speaking ini sangat penting nih. Selain kita bisa meningkatkan percaya diri, terus kalau misalnya kita adalah orang yang sangat pintar, tapi kita tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik isi kepala kita, orang lain nggak tahu seberapa berisikah kita. Benar nggak sih? Nah, ini juga mungkin yang terjadi untuk teman-teman dari pebisnis. Kalau misalnya teman-teman punya barang yang bagus, produk yang bagus, ilmu yang bagus, tapi di saat teman-teman tidak bisa mengkomunikasikan barang yang bagus itu, ngebacanya dengan bagus, menyampaikan dengan bagus, gimana orang mau beli gitu loh. Iya kan? Yang pertama. Yang kedua adalah kita butuh juga citra. Saat ini kalau misalnya pebisnis online itu selalu memposting produknya. Sekali-sekali kita dong sebagai penjualnya kita harus ngobrol nih gitu. Jadi orang itu nyata gitu loh ya. Dan sekarang tuh kita harus terlihat lebih nyata. Jadi kita kayak ini loh, oh iya loh bener loh, ini kehidupannya ada loh, ini penjual. Jadi orang tuh lebih dekat dengan kita. Itu secara tidak langsung sih. Jadi mempengaruhi orang gitu ya kan. Seperti itu. Jadi seperti itu sih. Nah kalau misalnya pernah nggak sih lo ngerasain ini tadi kalau misalnya jujur gue pernah nggak sih ngerasa nggak bisa ngobrol? Ya pasti pernah dong yang waktu gue ngobrol pakai mic itu nggak bagus segala macem. Tetapi ada beberapa hal yang gue rasa adalah gue tuh pengen tahu aja sih gimana sih caranya. Gue suka ngikutin gitu. Dari mendengar sih kayak gue tuh lahir di daerah kan, dimana di daerah itu siapa yang tahu di sini dari kota Padang Sedempuan. Padang Sedempuan itu Sumatera Utara, jadi kayak 12 jam atau 10 jam dari Medan, masih jauh banget. Yang dimana di sana zaman gue tuh nggak ada sekolah public speaking gitu. Adanya dulu gue dulu guru bahasa Indonesia doang kan yang ngajarin ngobrol, pidato gitu-gitu ya. Nah jadi di sana gue cuma lihat dari TV, dari radio. Jadi dengernya itu kayak oh ini loh gitu. Sebenarnya seperti itu sih. Nah kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak gimana sih caranya biar gue bisa nih gitu. Yang pertama kita ya banyak membaca dulu sih. Jadi kita baca karena kan perbendaharaan kata itu yang penting banget. Jadi kita nggak harus dulu ngobrolnya seperti apa gitu. Jadi kita harus banyak membaca. Ya. Halo? Jadi luar biasa banget ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang baru berjumpa Komet malam ini, baru ngeliat malam ini, saya bisa sedikit cerita juga bahwa Komet ini tadi ya asalnya dari Sumatera Utara. Tapi ternyata sampai sekarang kan udah mulai di Ninja Express, udah gitu jadi MC langganan Ninja Express gitu ya. Jadi terus tapi bisa sampai biasanya Ninja Express itu kan ada Ninja Academy dan ada program-program lainnya gitu ya. Yang MC lalu komen sampai sama Asyanti gitu ya, satu panggung sama Asyanti, satu panggung sama Christian. Ya, itu kan jadi banyak orang-orang yang ada Sigiono itu bisa kita tuh lancar ngobrolnya sama mereka gitu. Nah itu kan membutuhkan skill dan jam terbang juga sebenarnya. Iya benar. Nah, boleh nggak sih back ke kehidupan Komet dulu di Sumatera Utara gitu waktu lagi belajar public speaking gitu ya. Itu pertama kalinya lu kayak gue emang suka nih ngomong nih, tapi gue pede nggak sih untuk tampil di depan orang-orang benar-benar sebagai public speaker? Itu kapan lu memiliki kayak ini gue banget nih gitu? Karena banyak teman-teman di sini mungkin punya
tapi dia tuh talentanya itu diri gitu, nggak berani dia share to the world gitu misalnya. Nah, kalau lu gimana Nah, pertama kali gue itu sih SMA tuh ditodong jadi MC acara sekolahan. Gitu, ditodong ya dengan skill seadanya, dibantu sama guru sekolah. Ya, tapi itu emang itu tuh kayak nggak banget sih. Maksudnya nggak banget, itu kayak biasa aja, biasa banget. Jadi kayak cuman ngebaca, turun gitu-gitulah, belum ada explore apa-apa gitu sih. Tapi udah cukup berani gitu. Nah, apa sih yang membuat kita harus how to be confident? Yang pertama adalah kalau tips yang aku pernah, jadi gini, aku mendapatkan kalau sudah semakin lama itu juga ada sekolahnya. Jadi aku tuh ikut sekolah public speaking. Boleh di-mention nggak sih nama sekolahannya? Iya, kalau oke. Aku itu sekolahnya di Talking, itu gurunya punyanya Mbak Becky Tumewu sama Mas Erwin Parengkuan, itu guru aku yang keren banget. Nah, itu dilatih sama mentor-mentor. Nah, dan terus aku juga banyak baca-baca buku tentang public speaking dan tentang MC, gitu. Nah, yang pertama adalah aku baca dari salah satu buku dari Larry King. Mungkin teman-teman tahu kalau Larry King itu yang jago banget, seni berbicaranya juara banget. Nah, ini dia, aku punya, ini salah satu seni berbicaranya, bukunya, ya kan? Nah, iya. Jadi di sana disebutkan adalah gimana sih biar kita biar kita pede dalam melakukan apapun gitu. Yang pertama kita harus jujur sih. Jadi kita harus jujur terhadap perasaan kita saat kita mau ngobrol di depan. Jadi walaupun aku udah berkali-kali naik panggung, kalau cemas pasti cemas. Karena cemasnya itu adalah takut nggak sukses, takut salah ngobrol. Apalagi kalau tamu VVIP-nya banyak banget. Ada menteri, ada apa, gubernur, segala macam gitu. Apalagi kayak tadi, kayak ada artis, ada ini. Aduh, takutnya nanti aku dikatain bego gitu ya biasanya ya. Ya, aduh kayaknya gue takutnya nggak bisa membawa suasana. Nah, kita harus jujur nih dengan perasaan kita. Misalkan nih, kalau misalnya gue jujur tuh, misalnya gue nervous, gue kasih tau aja sama audiens bahwa waduh, baik nih, misalnya kayak Bapak dan Ibu atau teman-teman, jadi kayak aku ngobrol pasti, baik selamat siang teman-teman, bahwa hari ini sebenarnya gue tuh nervous banget karena ini pertama kali nih gue akan menginterview seorang artis terkenal. Jadi saat kita kasih tahu kejujuran kita, biasanya audiens itu akan berada di posisi kita. Jadi dia akan merasa empatinya tinggi banget, jadi kayak, iya dia pertama kali loh, gue tahu rasanya jadi dia seperti apa. Akhirnya kita udah melepaskan kekhawatiran itu, kita akan lebih mengalir dan kita akan bisa membawa terus dan sebagainya. Seperti itu sih, itu awalnya. Jadi kalau misalnya gue kayak untuk beberapa event-event yang besar yang gue ngeri, pasti gue akan selalu ngobrol dengan cara yang baik lah ya. Tadi bahwa ini loh perasaan gue saat ini loh situasi gue saat ini. Gitu. Kalau lagi happy, kasih tahu aja happy. Kalau misalnya kalau di acara Ninja Express, biasanya aku seneng kan, jadi kayak, aduh seneng sekali nih bisa rame banget nih Bapak dan Ibu karena kami pengen semuanya maju. Itu emang benar-benar dari hati. Dan mereka akan connect nih dengan kita. Mereka akan masuk ke percakapan kita dan kita akan mengalir sampai akhir. Gitu. Jadi yang pertama kuncinya adalah tadi harus jujur nih. Jujur dan kita bisa yes. Gitu. Kemudian ada juga ada nggak sih buku yang buat Kak Komet itu bisa jadi lebih jago public speaking, ibaratnya dia nanya buku apa sih yang recommended? Oke. Ini aku jelaskan ya. Oke, yang pertama tadi kan harus jujur. Yang kedua adalah kita harus menguasai materi. Jadi aku kalau misalnya mau interview sama Christian Sugiono, aku cari dulu nih, dia bisnisnya apa aja, terus hobinya apa aja, anaknya namanya siapa, gitu. Kalau misalnya aku mau ngobrol sama Tia Aristia, aku cek dulu apa kemarin kayak sama Ashanti, aku cek dulu nih yang dia mau launching apa, albumnya apa gitu. Nah, itu kita harus research dulu. Jadi bukan ABC itu gitu. Tiba-tiba kita ngobrol, kita nggak tahu ngobrol apa. Jadi kesannya kita nggak. Jadi kita research dulu. Nah, setelah kita punya materi yang banyak ini, terus kita harus relate. Terus kita juga harus tahu apa yang sedang ini. Jadi makanya kayak sosial media itu kan bagus banget ya sekarang ya. Jadi kalau misalnya lagi musim apa, kita ikutin. Jadi kita nyambung lah saat ada obrolan-obrolan. Kayak gitu. Hebat ya, walaupun gue tahu juga kayaknya kalau Komet itu naik panggungnya itu jarak antara satu panggung dan panggung kedua itu nggak terlalu jauh gitu. Tapi sempat lu sempat juga gitu ya. Iya, makanya jadi makanya kadang-kadang aku paling kesel banget kalau misalnya ada yang ngomong kayak gini nih.
lo mah tinggal ngomong doang. Dia nggak tahu. Nah, jadi itu yang harus kita, memang kan orang tuh nggak pernah mau tahu dong gimana perjuangan dan proses yang akan kita lalui. Tapi apapun yang terjadi di panggung itu adalah kita nih. Kalau misalnya kita public speaking, pembawa acara atau pemateri, ya itu kan panggungnya dia. Jadi kita harus udah siap nih. Jadi kayak research dulu. Aku sih biasanya seperti itu. Biasanya aku kasih research dulu. Lihat dulu nih, minta dulu data-datanya, terus aku suka lihat di YouTube. Apalagi YouTube tuh kayak keren banget, kita bisa ngeliat apapun. Nah, kemudian yang kedua adalah jam terbang. Tapi sebelum jam terbang, biasanya berlatih. Kebayang nggak sih bahwa aku sampai hari ini, untuk malam ini aja, setelah aku nulis-nulis, aku tadi coba ngobrol-ngobrol dulu di depan kaca. Aku ngobrol-ngobrol di handphoneku, gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya ini harus diingat nih, bahwa kita harus berlatih. Kalian harus lihat di depan kaca. Terus kalian rekam suara kalian, ya kan? Dengan apakah itu udah enak didengar. Kalau misalnya kita sendiri aja ngerasa nggak enak, gimana orang lain? Coba rekam lagi, misalnya kita mau ngobrolin apa? Misalnya mau presentasi bisnis, ya kan? Ini juga yang terjadi waktu aku dulu di sekolah public speaking, itu kita lakukan. Kita rekam dulu, kalau misalnya masih pemula, coba bikin skrip dulu. Bikin skrip, atau kalau mau pointer juga boleh. Bikin dulu, terus kita mau ngobrol apa, kita rekam dulu. Pastikan kita dengerin orang sekitar. Kalau di awal jangan dulu, karena nanti dicela, pasti dicela. Jadi kita dengerin dulu. Nah, kita dengerin dulu udah mulai enak nggak penekanannya. Karena kan ada beberapa hal yang harus ditekan, ada mengajak, ada menghimbau gitu kan. Jadi kita dengerin dulu. Nah, kalau udah rekaman kedua enak, kita share orang yang akan membuat motivasi kita naik. Kalau yang bikin down jangan. Gitu. Nah, terus udah nih ya, itu kita lakukan karena itu hal yang paling bagus banget. Jadi setelah tadi kita kan udah dapat materi, kita coba lagi nih, gitu. Udah mulai enak nih, kita ngerasa kayaknya udah mulai enak nih, gitu. Ya kan kita bisa tahu kan sebenarnya ini enak apa enggak. Oh iya, kalau boleh tahu mungkin ngomong-ngomong masalah latihan tadi, yang lo latih itu lo membayangkan apa di kepala lo, misalnya kalau kita penyanyi misalnya, kan gue bakal ngebayangin cover lagu A atau lagu B gitu. Kalau gue komika misalnya, kita komika, kita nulis jokes gitu. Kalau lo MC, itu yang lo bayangin itu apa saat lo latihan? Iya, gue bayangin adalah audiens ya. Gue bayangin misalnya gini, hari ini adalah gue mau bawa acara apa. Nah, jadi gue bayangin yang mau gue obrolin tentang ini. Nanti misalnya gini, gue mau ngebayangin acara ulang tahun anak-anak. Pasti gue akan anggap audiens gue anak-anak. Jadi kayak seolah-olah emang ada anak-anaknya, halo adik-adik gitu. Gue akan gue ngobrol. Jadi yang paling penting sebenarnya opening, karena di opening itu adalah nyawa kita. Jadi kayak ya 2 menit atau 3 menit pertama itu adalah segala-galanya. Karena saat lo di awal udah memukau, insya Allah nih terakhirnya lebih enak gitu. Jadi itu sih yang penting banget. Jadi latihan. Nah, terus sama jam terbang. Jam terbang ini emang bener banget sih. Itu adalah segala-galanya kan ya. Nah, kalau kita nggak punya panggung, misalnya aku nih nggak punya panggung awal-awal. Awalnya Bet, lo langsung orangnya ada yang mau percaya nggak sama lo, yang mana ada, siapa gue gitu kan. Nah, mungkin teman-teman juga merasakan semuanya bahwa nggak punya panggung. Gimana sih caranya? Caranya adalah ajak nih mama, papa, kakak, 3 orang aja audiensnya, kita ngobrol di depan mereka. Itu awalnya. Yes. Ini benar, kalau gue setuju banget sih. Mungkin banyak orang yang ngira kalau misalnya penyanyi itu lebih susah untuk nyari panggung. Tapi ya, teman-teman lihat kalau penyanyi, kita kalau nyanyi, orang lain dengerin dan bisa senang gitu. Tapi kalau misalnya MC gitu misalnya, kita nyari panggungnya lebih susah. Ini juga kadang-kadang gitu kan. Iya. Kayak lu, gimana cara lu untuk melatih panggung lu itu? Selain di keluarga ya berarti pertama ya? Yang pertama, yang kedua di kamera. Ini juga dilakukan sama di sekolah tempat gue public speaking. Setiap hari kita, setiap kita kelas hari itu, setiap sore setelah selesai kelas atau mau bubaran, itu kita selalu diambil tag videonya satu. Jadi kita seolah-olah kita presenter, MC, berbagai macam acara. Atau misalnya kalau kita mau ngobrol masalah bisnis, kita harus rekam lagi. Jadi kita akan punya nih, karena panggung itu bukan selalu harus ada audiensnya. Tapi kalau direkam tuh itu paling jahat banget. Kamera itu jahat loh. Dia akan sangat detail melihat di mana mimik kita, kesalahan kita, itu kita nggak bisa hapus. Kalau live tuh kan masih kayak hilang gitu ya. Tapi kalau direkam, itu kita langsung bisa lihat. Jadi kayak gitu. Jadi udah, kalau misalnya lo pengen jam terbang lo banyak, ya udah sering-sering aja lo rekam kayak orang gila di depan kamera itu, terus lo review lagi. Itu akan menjadi panggung lo.
gitu. Wah, ini sebenarnya input bagus banget karena ternyata buat komet yang dari kecil aja udah hobi public speaking, ibaratnya udah tahu kayaknya gue bakal tampil nih gitu. Tapi itu pun dari poin pertama tadi masih melewati tadi lu merasa butuh untuk public speaking school gitu. Nah mungkin buat teman-teman banyak dari sini yang berpikir kalau gue kalau misalnya mau public speaking ngapain sih mesti ke public speaking school? Ada loh yang masih berpikiran kayak gitu kan. Nah kalau buat teman-teman yang pengen belajar public speaking tapi kenapa sih mereka tuh harus sekali-sekali paling nggak coba untuk ngambil public speaking school itu, kenapa sih gitu? Menurut lo, apa yang bisa lu share ke mereka? Sebenarnya gini, kalau zaman gue dulu itu kan nggak banyak kan, jadi kayak misalnya zaman dulu, kalau sekarang tuh sebenarnya itu banyak banget. Sekarang ini udah banyak banget. Misalkan nih, ada teman-teman dari macam-macam kan, ada kelas penyiar Indonesia, ada dari Facebook, ada dari Instagram, ada kelas pebisnis. Itu sekarang platformnya banyak banget. Jadi sebenarnya ya udah sekarang kita mau memulai apa enggak, itu doang sih sebenarnya kalau menurut aku ya. Nah terus kalau gue dulu kenapa sih lo memutuskan untuk masuk gitu? Karena gini, sebenarnya ada dua nih tipsnya dari gue sih sebenarnya. Kalau misalnya kita ingin berubah, kita ingin masuk nih. Yang pertama, lo loncat aja dulu nyemplung, ntar lo bisa berenang sendiri. Tapi kalau misalnya lo udah expert, udah ikut kelas ini, lo akhirnya akan takut juga menyemplung karena lo lihat, wah, lo lihat nama besar gitu. Jadi lo lihat ini, aduh gue nggak bisa deh kayak gini, kayaknya gue nggak sanggup nih gitu. Aku juga sempat dilema loh. Padahal gue sebelumnya pernah jadi penyiar radio kan di daerah. Pas gue pindah ke Jakarta, kayak gitu. Tapi kenapa sih gue memutuskan? Karena gue pengen tahu sebenarnya secara teknis tuh gimana sih gitu. Kalau di sana tuh lebih teknis banget. Tapi kalau misalnya kita buat ngobrolin, tadi aku bilang itu, karena itu juga sih aku dapatkan, yang aku share hari ini adalah yang aku dapatkan di kelas-kelas yang aku dapatkan di sekolah-sekolah public speaking. Jadi kayak tetap latihan, kuasai materi gitu-gitu. Kemudian tadi rekam, terus lihat kita di kaca. Kalau misalnya kita sendiri aja nggak suka, nggak enak, gimana orang lain gitu. Itu sih lebih banyaknya. Nah satu lagi ada juga nih, ini juga. Jadi berarti jam terbang ya. Iya, tapi pernah nggak seorang komet yang sekarang ini gitu ya, itu merasakan waktu lu pindah dari Sumatera Utara lu pindah ke Jakarta, kadang-kadang kita tuh udah berlatih sekeras-kerasnya kita berlatih gitu ya, udah sekeras-kerasnya kita di belakang layar kita udah berlatih, begitu kita keluar itu kita nggak perform sesuai yang kita mau gitu, atau kita ngerasa grogi misalnya. Lu pernah nggak sih ngerasain di mana saat itu lu bener-bener lagi grogi banget di depan gitu, terus kayak ngebom lah gitu? Apa sih pengalaman ngebom yang paling parah gitu misalnya gitu? Oh, gue ngeblank. Oke. Gue pernah bekerja dulu di salah satu provider Excel apa? Axis. Gue sebutin aja lah ya. Terus waktu itu dia belum merger, tapi gue sebutin brand lain. Itu parah banget. Gue sebutin teriak gitu. Kalau misalnya orang brand nggak dipakai lagi seumur hidup. Itu adalah cacat abis. Tapi sebenarnya gini, kalau misalnya ada hal-hal ini, kalau misalnya di panggung ataupun kita lagi lagi melakukan public speaking dan live gitu, show must go on. Jadi bukan bagaimana saat kita jatuh, tapi bagaimana saat kita bisa recovery langsung gitu loh. Itu sih yang penting. Jadi kalau misalnya, jadi kita emang harus banyak membaca karena gitu. Kalau seorang pemateri atau kalau misalnya banyak segala macam gitu, kita harus bisa cepat nih, jeret gitu. Jadi kita biar bisa cepat gitu loh. Jadi kita di saat orang mikirnya A, kita udah harus mikir ke B dan ke C gitu. Nah itu, dan terus ada lagi tuh kalau misalnya di radio ada lagi namanya adalah bridging, teknik bridging. Nah ini juga aku diajarkan sama Mas Prabu Revolusi waktu itu, waktu aku jadi muridnya Mas Prabu. Nah kalau bridging itu, kalau Mas Prabu Revolusi itu adalah news anchor kan, itu kan lebih berat banget kan. Anchor itu kan harus pintar, harus ini, harus itu. Nah, kalau beliau ngajarinya adalah membaca koran dengan kencang. Jadi kita baca koran di dalam mobil atau lagi jalan, kayak orang bego deh itu ya, tapi bersuara. Nah, jadi kita bisa tahu tuh melafalkannya dengan baik, itu udah benar pengucapannya dan enggak. Nah, setelah kita sudah mulai nyaman nih membaca dengan gimana tadi, membaca koran bersuara tapi orang dengar enak, kemudian baru akan ada dua benda nih. Misalkan dia akan masukkan nanti kita harus merangkai sebuah kalimat dengan menggunakan ada jam tangan sama ada remote AC. Nah, coba deh gabung-gabungin tuh. Gimana caranya biar bisa jadi sebuah kalimat yang asik. Nah, itu dilatih terus-terusan. Jadi itu untuk teknik bridging.
Kayak gitu. Itu sih udah mulai naik tuh levelnya. Tapi yang penting sekarang itu gimana biar pede aja dulu, ya kan? Yang tadi udah bener tuh direkam, terus kita tahu materi, kemudian kita kalau nggak punya panggung, kita bikin panggung sendiri, kayak gitu sih. Dan itu buat jam terbang kita, gitu. Terus kalau misalnya Komet begitu udah belajar tadi di public speaking, terus lu dari Sumatera Utara ke Jakarta, terus sempat lu berkarir ternyata nggak langsung di Ninja Express, berarti ya ada beberapa karir selama berjalan, tapi ternyata benang merahnya adalah lu benar-benar love public speaking, lu selalu mengambil kesempatan untuk yes. Iya, karena gue sangat mencintai sih, kayaknya menurut gue kayak, dan gue sangat senang nih diundang sama Sekolah Pebisnis, jadi kayak bisa mengedukasi bahwa teman-teman bahwa orang tuh nggak lahir gitu loh. Najwa Shihab tuh nggak lahir langsung jadi Najwa Shihab gitu ya kan. Nah, mereka harus punya proses gitu. Kayak gue, emang enak lu mas, jadi bisa ngomong. Emang gue nggak ya belajar juga orang kalau gue kasih tahu gue sekolah ini sebelumnya baru orang oh gitu ya, emang dia ikut gitu. Nah gitu sih. Jadi kayak jadi kita harus tetap. Jadi kalau sekarang tuh banyak banget kan dari online segala macam sekolah berbisnis itu yang udah itu semua teorinya sama. Tinggal kita bagaimana cara memulai aja gitu. Gitu nih apalagi buat teman-teman pebisnis tuh emang penting banget. Di dunia ini berkarir itu kan ibaratnya kita kompetisinya ketat banget ya, apalagi kita dari daerah ke Jakarta. Di Jakarta itu kompetisinya gila ketat banget. Nah, pernah nggak lu yang di dunia public speaking, gua atau Komet bertalenta public speaking, tapi di Jakarta yang kompetisinya ketat, lu menemukan ada kompetitor lu atau orang yang ternyata memiliki public speaking yang kayaknya hebat banget nih gitu, dan lu merasa aduh gue kayaknya susah banget yang mau jadi kayak dia gitu. Terus apa yang lu lakukan untuk kayak gue harus begini-begini nih gitu? Lu pernah nggak sih di perjalanan karir lu berpindah beberapa kali? Oke. Jadi sebenarnya tuh ya orang yang mau masuk ke dunia let's say mau jadi presenter, MC segala macam tuh ada ribuan banyak. Kalau misalnya ada pembukaan nih dibutuhkan jadi ini, itu banyak banget tahu gitu. Nah, gue juga baru sadar bahwa segila itu semua orang tuh pengen gitu. Terus apa sih yang tipsnya kalau gue sih adalah jadi diri lu sendiri aja. Jadi gini, ini juga gue dapat dari sekolah gue gitu, bahwa lo harus jadi diri lu sendiri yang nyaman. Terus lo jadikan diri lu adalah seseorang yang punya karakter gitu. Jadi kayak karakter. Kenapa sih Komet selalu pakai topi gitu? Ya, itu adalah aku selalu membangun bahwa personal branding. Iya, karena itu kayak salah satu personal branding. Makanya aku kayak, mau pakai topi gitu. Jadi orang lebih kenal. Karena ini juga kita perlu banget, ini juga nanti masuk lagi nih ke kelasnya. Jadi kayak setelah public speaking ada personal branding. Nah, itu juga bagus banget untuk pebisnis. Jadi kalau misalnya kita sebutkan air mineral, orang langsung ingat, boleh sebut merek nggak sih? Nah, itulah gitu ya. Air mineral pasti apa bilangnya gitu. Ya kan, sikat pasta gigi pasti bilangnya apa gitu. Nah, sama juga nih, kita juga harus punya brand. Jadi kayak aku juga kayak pengennya kayak yang gemuk, yang punya topi, orang langsung ingat itu Komet gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, kita harus menunjukkan karakternya kita. Terus yang pasti kita harus berisi. Sebenarnya sih apapun itu hanya packaging. Tapi berisi ini yang paling penting. Karena gini, kalau kita berilmu, kita sampai sepanjang hayat pasti akan masih dipakai orang. Gitu. Kalau misalnya cantik, nanti udah keriput nggak dipakai lagi. Kira-kira mindset dari lo yang bisa gue dan teman-teman di sini petik, misalnya kita udah jadi public speaking, tapi kita tuh udah jujur, udah latihan, tapi tetap nggak dipilih sama si orang yang punya panggung. Itu kan kadang-kadang terjadi sama kita. Terjadi. Bahkan kita gue pernah yang diberikan untuk ngebawain acara itu, misalnya gitu kan. Dan ini pasti sebagai seorang speaker jadi berkali-kali gitu. Nah, apa sih kira-kira sebuah mindset public speaker yang harus dimiliki saat kita ada di keadaan itu? Menurut gini. Kita ditolak ataupun kita nggak diterima, itu bukan karena kita nggak bagus. Tapi karena kita tidak sesuai dengan yang diinginkan klien kita. Mungkin karakter kita tidak sesuai dengan yang di sana. Gitu sih, aku lebih positifnya kayak gitu. Jadi kayak, bukan karena lo nggak bagus, tapi kayaknya emang nggak cocok deh buat lo. Gitu. Jadi gini, setiap orang tuh punya panggung. Setiap orang tuh punya, makanya semua produk di dunia ini laku. Karena setiap orang tuh punya segmen. Jadi, percaya deh. Jadi teman-teman gak usah putus asa. Kalau misalnya lo baru sekali, 2 kali coba tapi gagal atau gimana, ada orang yang beribu-ribu kali, tanya aja coba Ruben Onsu, dia udah dari mana aja, ikut panggung ke panggung, casting naik apa aja, dan finally dia dapet gitu kan. Ya, jadi kayak gitu sih. Jadi sebenarnya setiap orang tuh, kata gue sih,
punya panggung. Jadi kalau misalnya lu belum terima, bukan karena lu nggak bagus, tapi percayalah karena lu tuh nggak cocok aja sama karakter yang mereka inginkan. Gitu. Oke. Terus kalau boleh tahu sebagai seorang komet sendiri, titik balik karir lu tuh bener-bener dari yang lu dari semua ini itu, menurut lu kayak, gila ya, gue gak kepikiran loh gue bakal kayak gini, kok ternyata gue bisa ya gitu. Lu pernah gak titik balik kapan sih yang kayak gitu? Oke, jadi sebenarnya kayak gini nih. Gue sebenarnya waktu kuliah kan udah pernah jadi penyiar radio kampus. Terus gue pernah juga penyiar radio komersil. Terus gue tutup itu pas gue pindah ke Jakarta. Gue bekerja di sebuah perusahaan swasta. Jadi saat itu gue lagi ketemu sama klien gue. Jadi saat gue ketemu klien gue tanya-tanya dia. Waktu itu kan dia ingin bergabung di sebuah tempat lah gitu. Terus gue adalah marketingnya waktu itu. Terus gue tanya-tanya dia segala macam. Terus gue tanya, kenapa lu pengen ikutan ini? Terus dia bilang, aku tuh pengen jadi MC Kak dan presenter, dia bilang gitu. Oh gitu. Terus makanya aku tuh pengen bagusin ini gitu. Di mana emang? Terus dia sebutkan lah, dia mau ikut kelas di tempat Mbak Becky waktu itu di Talk Inc. Terus besokannya gue tanya harganya berapa gini-gini. Besokannya gue langsung daftar. Dari situ tahu. Jadi gue daftar lagi karena gue ngerasa ini adalah diri gue gitu. Terus ya kenapa gue nggak asah, kenapa kalau misalnya kita berada di tempat yang tepat sih pasti akan gitu kan. Jadi gue ikut dan gue lihat, nah di situ gue ngerasa bahwa gue pasti bisa deh. Karena itu tadi gue bilang, kalau misalnya lebih enak tuh lo nggak tahu apa-apa, lo nyebur, lo pasti bisa gitu. Tapi kalau misalnya kayak gue setengah-setengah, takut kan, aduh nggak bisa nih gue bersaing, nggak bisa nih orang-orang Jakarta hebat-hebat, gini-gini. Tapi ya itu, yang pasti kita berusaha dulu aja, take action, miracle will happen. Gitu. Jadi teman-teman juga semangat. Tips tadi tambahannya adalah ternyata komunitas itu penting banget ya. Kita menyemplung di keadaan yang buat personal development kita juga sebagai seorang public speaker itu ya. Iya, penting banget. Gitu. Kalau buat orang-orang yang mungkin, aduh aku kan nggak sempet nih mesti sekolah public speaking lagi, sedangkan aku udah sibuk misalnya bekerja, mereka udah jadi manajer di perusahaan apa, atau mereka udah punya bisnis, lah bisnisnya udah jalan gitu. Nah, kira-kira tips apa sih yang bisa lo kasih supaya mereka tuh bisa mengembangkan public speaking-nya, paling enggak kalau enggak naik ke panggung, tapi mereka bisa lebih pede bisa saat ngomong sama. Iya. Jadi kalau misalnya nih, kalau ya kita tinggal baca aja nih, ikut-ikut aja kayak aku bilang, kayak ikut komunitas tadi kayak kata Mas Yosef kan itu juga udah bagus. Terus baca, lihat tutorial di YouTube kayak gitu-gitu sih. Jadi udah kayak seperti itu, tapi harus dilakukan nih. Jadi saat kita ngobrol, jadi gini, misalnya gini. Biasanya ada juga, aku punya manajer nih, kalau misalnya ada juga manajer yang nggak suka meeting, maksudnya nggak suka membrief secara umum, atau saat dia membrief itu dia suaranya bergetar. Pernah nggak sih dengar kayak gitu bos kita, baik selamat siang, bergetar itu nggak enak banget kan. Nah itu adalah sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti olah vokal segala macam itu belakangan aja, tapi saat kalau kita tahu tekniknya, saat kita mau ngebrief kan jadinya enak nih kan. Terus apalagi namanya ada the power of word. Jadi apabila kata-kata kita tepat, itu bisa memberikan motivasi buat anak-anak, ya karyawan-karyawan kita. Seperti itu kan ya. Nah, jadi sebenarnya ya nggak harus juga sekolah. Lihat aja di bukunya, terus lihat di videonya, di YouTube, ikut komunitas-komunitas, seperti sekolah bisnis juga bisa ikutan gitu ya. Atau datang ke Ninja Express di acara kita gitu, kalau pebisnis. Ada juga kita berikan kan ya. Nah, Mas Yosef pernah menjadi pembicara juga di sana. Nah, jadi itu yang membuat kita bisa nih. Jadi kalau kita ketemu dengan orang-orang yang positif ya pasti bisa lah. Kemudian belajar dan kita harus lakukan. Karena gini, seperti yang aku bilang tadi bahwa sepintar apapun orang tersebut, sejago apapun dia teori, tapi saat dia tidak komunikasikan kepada orang lain, orang nggak tahu dia berisi. Seperti itu sih. Kalau misalnya, jadi orang nggak bakalan tahu isinya di sini emas gitu. Orang nggak pernah diomongin gitu. Jadi kalau misalnya dia udah ngobrol, belajar, dia harus praktekkan. Pada intinya adalah praktekkan. Tapi kalau misalnya takut untuk mempraktekkan dulu di depan orang banyak, praktekkan di depan kamera Anda sendiri di dalam kamar. Itu lebih aman. Ya kan? Oke. Baru. Jadi gitu. Yang itu sebetulnya juga kalau boleh gue tangkap, bukan hanya buat mereka yang kerjaannya itu dari panggung ke panggung naik membawakan acara kayak lu ya. Tapi sebagai seorang manajer, bahkan juga sempat baca sebuah artikel yang orang bilang itu adalah salah satu kriteria bagi seseorang untuk dipromosikan di karir, itu adalah kemampuan dia untuk publish bisa juga, ngobrol gitu ya. Yes, iyalah. Ya. Nggak lucu dong misalnya dia nanti ngebuka sebuah acara terus disuruh ngobrol, malu dong perusahaannya kalau misalnya tidak bisa ya kan. Jadi itu pasti sih harus, jadi mau nggak mau. Dan banyak juga kan sekarang perusahaan-perusahaan yang memberikan sekolah kelas-kelas itu kan, yang bayar mahal
sampai berapa juta gitu untuk ngebayarin seluruh BOD-BOD-nya, ngebayarin seluruh manager and level up-nya gitu untuk bisa ngobrol di depan umum gitu. Seperti Terus itu. gimana tipsnya misalnya ada orang yang gue udah prepare nih sebelum gue presentasi, mungkin semalam sebelumnya kalau kayak gue nih introvert, gue pasti kayak udah nulis-nulis sesuatu, latihan-latihan gitu. Tapi ada aja begitu kita mau naik panggung gitu, begitu kita mau ngomong, itu kerasa nggak pede gitu. Ada nggak sih mungkin dari lu sendiri sebelum ritual lu sebelum lu naik panggung gitu, lu melakukan apa gitu? Apakah lompat-lompat, apakah kayak humming atau nggak sih tips-tipsnya dari... Ya, gue aja nih ya, udah sering banget nge-MC, bahkan sehari pernah 3 kali, pagi, siang, sore gitu, yang gue kejar-kejaran. Itu gue masih nervous loh, setiap mau ngomong di awal. Biasanya kalau gue ritualnya, biasanya gue tuh ke kamar mandi gitu. Aduh, ke kamar mandi gitu. Mulus lah, mau pipis lah gitu. Nah, tapi biasanya yang gue lakukan adalah, gue biasanya tuh cek baju gue. Gue kayak, udah rapi kok, gitu kan. Nah, terus ada beberapa teman-teman ada juga yang dengerin musik. Aku kalau nggak salah aku dulu Mas Prabu Revolusi juga gitu tuh, dia harus dengerin musik yang tenang gitu-gitu sih. Jadi dia kayak tenang dulu. Nah terus kalau ada juga orang yang kayak harus minum air putih kayak gitu. Nah kalau gue sih lebihnya cuma itu doang sih. Nanti gue biasanya gue cek lagi kalau nervous itu judul acara. Jadi gue takut salah nih, karena gue pernah trauma kan dengan salah satu merek brand. Jadi jadi gue cek cue card lagi, gue cek lagi, oh ya ini namanya gitu. Terus udah itu aja sih sama materi. Biasanya itu doang sih. Kalau misalnya khawatir gugup gitu, sebenarnya sih itu intinya kalau ada orang yang bilang gini, anggap aja semuanya patung gitu kan. Itu teori zaman dulu sih. Kalau gue sih lebih anggap aja itu teman gitu loh. Anggap aja kita ngobrol, makanya tadi kita harus sharing, kita jujur aja di awal kalau misalnya kita nervous, bilang aja. Nah sekarang gini, ada orang yang sebenarnya ada orang yang malu kali kalau ngomong, hai selamat malam, aku tuh takut nih hari ini sebenarnya ini pertama kali gitu. Ada yang seperti itu kan. Sebenarnya kalau misalnya kita kita kasih contoh aja kali ya. Misalnya dia mau pembukaan. Kalau misalnya dia nervous nih, bilang aja bahwa, halo selamat malam, sebenarnya saya hari ini tuh sangat grogi banget. Aku tuh udah belajar nih dari kemarin, dari jam segini, terus nggak bisa tidur. Curhatin aja. Orang juga akan nerima kan sebenarnya. Tapi yang penting setelah itu kita bisa memberikan lagi nih, baru teorinya apa. Maksudnya kayak, sebenarnya aku awalnya ini pertama kali aku maju di depan, dan sebenarnya ini menyampaikan buat teman-teman bahwa begini. Pasti akan lebih enak. Pasti akan lebih mengalir. Seperti itu. Iya kan? Ngomong-ngomong mengenai audiens nih bro, tadi kan lo udah mulai masuk ke audiens nih, waktu saat dia naik panggung ternyata audiensnya gini. Pernah nggak waktu itu lagi di atas panggung, namanya juga audiensnya banyak ya, bervariasi gitu. Kadang-kadang kita satu tim aja orangnya beda-beda, tapi audiens kita itu ibaratnya atau 2 yang negatif people, jadi malah kayak ngebuat kita gak nyaman di panggung kan. Itu pasti ada tuh kadang-kadang di event-event gitu, atau di kan di event yang benar-benar nyerang ke kita padahal kita lagi mau public speaking nih gitu. Nah, apa pengalaman yang paling kayak, gue pernah yang kayak gini-gini loh, gue kebayang di saat itu ternyata gitu. Terus respon lu gitu. Oke. Kalau gue biasanya sih pernah nih, tapi sebenarnya gini, kita kan nggak pernah bisa milih audiens kita siapa ya. Jadi gitu. Terus aku pernah nih di panggung ITB. Wah, waktu itu dari Ninja Express juga nih. Waktu itu dari Ninja Express, kita lagi ada acara seminar untuk anak-anak IT. Jadi semuanya, kebayang dong, semuanya anak-anak IT yang semuanya, aku nggak ngerti, ada ekstrovert atau enggak. Semuanya bawa laptop, semuanya. Nah, emang mereka tuh pinter banget dan keren banget, coba. Nah, kebayang nggak sih aku udah ngobrol-ngobrol, nah mereka itu udah gitu, tapi mereka mendengarkan kok. Mereka menikmati, tapi ya responnya nggak seperti itu kan. Aku udah ngelawak. Ternyata yang gue pelajari adalah bahwa senyuman buat mereka itu udah oke. Jadi kayak dia mengangguk berarti dia mengerti gitu. Ya udah kita hajar aja udah gitu. It means itu kayak gitu. Kalau misalnya jadi terus biasanya kalau aku mensiasati adalah kalau misalnya acara-acara, kalau itu kan tadi kalau audiensnya seperti itu nih. Tapi kan biasanya kan nggak semuanya itu dapat yang flat semua kayak gitu kan. Nah, waktu itu biasanya aku cari nih. Yang pertama tipsnya dari aku adalah di awal itu kita harus, kenapa sih artis itu kalau mau nampil harus cantik banget, gila-gilaan, bajunya gila? Karena dia mau di awal menjadi pusat perhatian. Jadi di saat kita
menjadi bersinar keluar dan naik ke atas stage, itu udah satu poin yang kita menangkan. Sebagai public speaking atau public speaker, walaupun kita misalnya Mas mau jadi pembicara atau apa, kita harus bisa membuat orang lain melihat kita di awal kayak, kayaknya dia di MC-nya, atau kayaknya dia mau ngobrol ke depan gitu. Itu sebuah nilai plus. Itu kita udah menang di awal gitu. Jadi kita kalau misalnya kita biasa-biasa aja dari awal, orang kayak ngapain sih dia gitu kan. Tapi kalau misalnya kenapa sih aku selalu dengan topi, dengan bretel? Karena aku nggak mau kalau misalnya orang pas pertama kali lihat, orang mau lihat, oh ya, itu lebih gampang untuk menaklukkan panggung. Yang pertama itu adalah tipsnya. Ya kan? Yang kedua adalah biasanya kita harus bisa langsung cepat mapping si audience, ya kan? Ada si audience ini yang tukang tepuk tangannya di pelan, ada yang heboh gitu ya kan. Nah, terus kita langsung bisa mapping. Setelah kita tahu nih, kita lihat sebelah mana, kita temenin. Bukan ditemenin sih, biasanya kita cari dukungan dari sana. Biasanya dia akan membawa teman-teman yang lain ataupun menginfluence para penonton ataupun para peserta yang lain untuk ikut crowd dalam acara kita. Gitu. Biasanya aku kayak gitu tuh. Biasanya kan setiap acara pasti ada kan? Ada 2, ada 3. Udah samperin aja. Gue pernah nyamperin kayak gini, oh mana suara, terus dari sama siapa, oh pasti dia heboh kan, oh terus kayak mulai. Nah gitu, jadi kita harus punya satu gacoannya, atau 2 lah gacoannya di acara, gitu, itu tips sih. Itu bagus banget nih, karena ternyata public speaking, tapi bahkan public speakingnya itu udah dimenangkan dengan bahasa tubuh lo, istilahnya non-verbal lo gitu ya, dari penampilan lo dulu, bikin orang tahu bahwa ini seseorang yang akan bawa value ke mereka gitu ya, baru lo benar-benar representasi message tadi itu. Oke, iya, itu benar. Gitu sih. Gitu Kak Yosep. Atau kita ada pertanyaan dari teman-teman atau gimana? Oh, itu udah kita lihat ya. Kak Komet, berdasarkan pengalaman, gimana meredam gugup dan meningkatkan kepercayaan diri saat sepanggung sama artis atau orang terkenal? Oh, mungkin kasusnya kalau tadi kan kita non-verbalnya masih bagus nih. Ternyata kita kalah bagus sama artisnya gitu. Namanya juga artis kan, pasti kan dia lebih wow gitu. Nah, kalau dari gue sih caranya itu tadi kan kita kayak aku misalnya mau ketemu sama Christian Sugiono atau yang pertama kali aku itu waktu itu dengan Tia Aristia. Jadi aku langsung lihat tuh YouTube-nya Tia Aristia, aku lihat apa aja sih dia yang gini-gini, terus aku lihat oh dia tuh artisnya ini, terus ini acaranya ini, sampai aku cek tuh hobinya apa gitu-gitu. Nah, kita cari biasanya adalah kesamaan-kesamaan yang kalau kita obrolin enak, dia akan nyambung. Itu sih. Jadi lu saat ini kayak before you guys going on the stage, lalu udah kayak gitu, udah coba untuk cari kesamaan dulu, ngobrolin dulu, baru lu naik stage berarti ya? Iya benar. Iya, jadi kayak aku nanti cari dulu ya kan, terus udah tahu. Jadi kita sama nih. Pada dasarnya kita tuh sama tahu gitu. Kalau aku sih sepede itu sih awalnya sih takut gitu kan. Aduh takutnya nanti gue gini. Tapi abisnya kita cari kesamaannya apa-apa. Udah, terus kita ya jangan sotoy, ya lebih sopan gitu-gitu sih. Dan orang tuh paling senang juga dipuji, apalagi orang-orang. Nah, gimana sih? Ini lebih susah lagi nih. Gimana sih caranya biar saat kita ngobrol talk show dengan artis atau dengan pejabat gitu ya? Gimana caranya dia biar bisa enak, dia bisa ngobrol gitu. Nah, kalau aku itu selalu memberikan tips tadi, aku selalu memuji atau menanyakan hal-hal yang sangat dia sukai, keluarganya, anaknya, gitu kan. Nah, itu akan membuka bahwa, dia perhatian deh, kayaknya dia tahu deh, gitu. Dan mereka langsung tahu nih, gitu. Jadi kayak, oh dia udah research gue nih sebelumnya nih, gitu. Nah, kalau misalnya ngobrol sama presenter mah enak, karena dia tahu di posisi gue, gitu. Tapi kalau misalnya yang lain gitu, yang bukan presenter, gitu kan, itu lebih susah. Jadi kayak, pejabat, ya udah kita tanya dulu kesukaannya, saat dia merasa sudah nyaman dengan kita, percaya deh, apapun yang lu tanya akan dia jawab. Wow, apalagi pejabat ya, pejabatnya kali nih, soalnya paling diem ya, masih dipancing dulu. Iya, jadi makanya kita cari dulu kesenangannya apa gitu, karena gitu deh. Dan itu sih sebenarnya yang penting jujur sih, kita jujur. Tapi kita yang penting jujur, kita harus tulus sih. Jadi orang tahu kan ketulusan kita itu benar apa enggak. Jadi itu akan membawa obrolan kita lebih asik nih. Jadi sebenarnya public speaking itu sama kok dengan ngobrol biasa, dengan berdua, bertiga. Bedanya kalau public speaking kan lebih banyak orang yang mendengarkan. Jadi ketika kita dapat menyampaikan ketulusan kita, isi hati kita dengan cara yang benar, yang sopan gitu, yang terpuji lah, orang akan lebih mau ikut dalam alur kita. Gitu.
gitu. Oh iya, Juga teman-teman. Kita udah menggali cukup banyak mengenai public speaking. Tapi Hmm. ternyata ada sisi non-verbalnya juga, termasuk dari sisi personal brandingnya juga, yaitu gimana cara tadi Komet berpenampilan, menemukan topinya, menemukan, kan lu suka pakai tuh yang panjang strap gitu kan, Iya, itu bener, juga Kak. keren Iya, iya, banget. iya. Nah, Iya, iya. boleh nggak gue tanya, itu lu pertama kali lu menggali kayak gitu, itu kapan lu menemukannya? Kenapa? Soalnya teman-teman dari kita nih, kita udah berusaha jujur ke diri kita sendiri ngomongnya. Tapi karena penampilan kita itu belum dapat personal brand yang bikin orang itu kayaknya ingat terus sama kita. Iya. Jadinya maksimal ibaratnya ya public speakingnya. Nah, lu Oke. sendiri gimana? Lu menemukan istilahnya tadi tuh yang topi lu Ah, terus yang lain gitu ya. Oke, jadi uh, itu juga sama tuh gue dapet di sekolah juga. Itu namanya kelasnya adalah total look. Total look itu adalah terlihat keseluruhan. Tadi karena kan dunia seperti ini itu adalah dunia di mana yang dilihat adalah fisik lo duluan. Orang nggak bakalan tahu gue sejago apa nge-MC karena kan dia akan lihat gue dari muka gue dulu gitu. Yang di mana muka gue biasa banget gitu kan ya. Nah, tapi iya. Just to cover gitu. Tapi yang namanya MC ya pasti lu dulu covernya baru gitu tahu dan Benar. Nah, jadi gini, yang sedihnya banget tuh banyak teman-teman di antara kita, gue tahu pasti banyak banget teman-teman yang bisa ngobrol, yang jago gitu ya. Tapi dia nggak pernah dikasih kesempatan, bener nggak? Iya kan? Jadi saat belum lagi diterima, udah ditolak, belum disuruh ngomong, kasihan kan? Belum yang, hai selamat siang gitu, belum didengerin suaranya, udah disuruh balik pulang gitu ya kan? Nah, itu dia yang harus kita punya sih. Jadi aku tuh dapat kelas namanya dulu Total Look. Di situ tuh diajarin, bahkan kita tuh diajarin skincare gitu-gitu sih. Terus kayak gini. Nah, baru baju kayak waktu itu diajarin tuh kayak baju tuh nggak boleh garis kecil-kecil karena nanti akan flicker ya namanya ya, goyang di kamera gitu-gitu sih. Nah, terus gue dapat topi gitu-gitu gimana sih? Nah, kan gue susah banget ya, kan gue gemuk nih, gue gendut, jadi kayak baju tuh susah banget. Bersyukurlah baik teman-teman yang punya badan yang kece gitu, kalian udah punya nilai lebih, karena untuk wardrobe itu gampang banget. Kalau nge-MC sehari 3 kali, itu gue lebih pusing nyari bajunya daripada nyari materinya. Jadi iya beneran kan. Jadi gue harus nyari sesuatu yang apa nih ya yang lucu gitu. Terus entah lagi kenapa gue tiba-tiba waktu itu gue mau ujian. Mau jadi presenter sebuah acara apa gitu. Terus kayaknya aku tanya nih teman-temanku karena waktu itu diajarin bahwa harus punya outer. Jadi dari dalam biar nggak kelihatan gemuk ada outernya gitu kan ya. Iya. Terus kenapa sih pakai topi gitu? Karena biar lebih lucu aja gitu. Jadi kayak gue nggak punya muka cakep tapi dengan topi kayaknya naik lah gitu. Ya kesannya jadi lebih lucu aja gitu. Karena pernah lagi waktu itu salah satu mentorku menyebutkan bahwa Komet di dunia ini tuh nggak boleh setengah-setengah. Lo kalau nggak bisa menjadi cakep banget, lo harus jadi hancur banget gitu. Nah karena gue ngerasa gue lebih hancur lah deketnya gitu. Jadi gue kayak akhirnya dapet lah. Oh udah deh lucu aja lah. Udah sekalian kayak badut kayak apa. Udah it's okay gitu. Tapi akhirnya gue mulai menemukan kayaknya ini cocok buat gue. Tapi itu nggak bisa sih teman-teman. Kalau itu tuh nggak bisa sehari 2 hari langsung jadi. Itu tuh lama prosesnya. Kalian nanti akan tahu gini. Percaya deh. Apapun sekarang coba aja dulu. Nanti kalian suatu saat ada titik di mana merasa bahwa ini lebih cocok nih sama gue nih gitu. Gue lebih enak nih. Gue lebih suka nih gitu. Itu akan ada nanti saatnya gitu. Itu orang Mulai lu kayaknya cocok banget deh pakai topi itu, pakai dasi kupu-kupu itu sama seragam, atau lu menyadarinya dengan dirinya? Iya, terus pas gue coba kayaknya lucu nih gitu, ya kan? Karena gue ngerasa gue jadi berbeda. Kayaknya gue lucu nih gitu kan? Oh iya gue berbeda, makanya gue coba. Terus waktu itu gue suka searching juga. Gue searching di Google baju MC atau baju pria gemuk gitu. Jadi aku cek-cek dulu. Terus aku lihat tuh, kayak gini-gini nih, biar kelihatan ini, biar pinggangnya terlihat, gitu-gitu kan. Oh, gitu. Terus aku cek, aku coba-coba. Terus ya udah. Jadi itu susahnya di situ sih. Karena kalau misalnya wardrobe tuh adalah kan tadi harus oke kan. Jadi kayak, aduh susah deh kalau kita, apalagi nyari ukuran nih, kalau gue susah banget. Jadi kalau Bretel tuh kan kayak tinggal warna bajunya aja misalnya. Jadi satu lagi nih tips buat teman-teman juga mungkin yang pengen cutting baju. Jadi kalau misalnya kita beli cutting baju, kalau misalnya mereknya A, ya udah pakainya yang A itu aja, tinggal cari motifnya yang berbeda-beda karena itu udah akan cocok dan gampang.
Karena setiap baju itu Oke. cuttingnya pasti berbeda gitu. Gitu-gitu juga sih. Itu juga diajarin sih waktu itu gue. Ada nggak komentar lu buat orang-orang yang menurut mereka nih, Pak kalau public speaking itu tadi yang bilang, sempat gue lihat-lihat juga, pokoknya kalau public speaking mah gampang, lu yang penting ngegas aja, lu ngomong aja gitu. Nah, menurut lu gimana sama yang kayak gitu? Nah, ini juga disebutkan sama Beku Timewu, itu guru aku yang aku sangat cintai sekali. Dia bilang gini, MC mah banyak MC, dia bilang gitu. Tapi MC yang bisa bertahan dari lu muda sampai tua, kan dia sampai sekarang masih malahan makin gila banget gitu ya. Adalah di saat lu punya sesuatu. Kalau misalnya lu heboh, dia bilang gitu, kehebohan lu bisa hilang. Kalau lu cantik, kecantikan lu bisa hilang. Tapi kalau misalnya lu punya isi lu nggak akan hilang, lu masih akan tetap sama gitu. Jadi sebenarnya MC itu adalah the power of word, kekuatan kata-kata, kekuatan kalimat yang lu rangkai berbunga-bunga. Jadi kan MC itu keren banget sih. Kalau misalnya public, ini aku cerita tentang MC ya, ini agak melenceng sedikit dari public speaking. Jadi kayak lu bilang sendiri mana-mana ya, banyak ya. Iya ya. Jadi kayak MC. misalnya lu kayak bilangnya lu suruh presiden naik kan? Oke, kita suruh apa? Jadi kalau misalnya nih, kalau MC kita bilang bahwa lewat sana, atau misalnya nyuruh turun nih. Kalau misalnya turun, kita ngusir nih sebenarnya, ngusir pejabat dari atas panggung turun ke bawah. Biasanya kan orang bilangnya, baik, terima kasih Bapak, kami silakan kembali ke tempat, gitu kan. Padahal kita ngusir dia. Tapi kita bisa bilang bahwa, baik, kami persilakan kepada Bapak A untuk kembali menikmati hidangan yang telah disediakan. Nyuruh turun kan? Tapi orang lebih senang mana? Itu, oh iya mau jangan makan, gitu. Padahal harusnya bilangnya, udah, lu udahan lo gitu sebenarnya. Kayak gitu-gitu lah. Kalau misalnya kita nggak punya kata-kata itu, ya orang nggak akan pakai kita gitu loh. Tapi kalau misalnya kita bisa memilih kata-kata tadi itu yang kita punya isi, yang kita jelaskan dengan lebih bermakna, ya kita akan ya bisa bertahan lebih lama lah, seperti itu sih. Iya sih kalau lucu gitu kan, kayak ada teman gue kayak lucu-lucu sampai gila-gila. Ya kayak gue sampai kapan gue bisa loncat-loncat jingkrak-jingkrak, nggak bisa kan, gitu. Keren banget. Kalau boleh tahu, tadi kan kita udah flashback ke masa kecilnya Komet, terus kesuksesan Komet nih sekarang gimana ceritanya sampai bisa di Jakarta, sampai ke Ninja Express. Terus harapan lo apa sih nanti ke depannya lagi nih? Mungkin apakah lo masih berpikir kayaknya public speaking skill lo yang sekarang ini lo bisa tingkatin lagi sampai ke tahap apa misalnya gitu? Atau lo punya harapan apa nih nanti? Sebenarnya sih gue itu lebih gimana ya, karena kan gue di marketing di Ninja Express juga, dan ini emang cocok banget, pas banget dengan gue karena saat ini juga kayak bertemu dengan teman-teman shipper, bisa edukasi juga bahwa ini seperti ini, seperti itu. Sebenarnya sih gue lebih pengen itu kayak apa yang kita milikin itu bisa menjadi manfaat buat orang lain, itu aja sih. Jadi kayak sharing, gue tuh pada dasarnya suka banget sharing, kayak cerita-cerita ini tuh kayak sering juga ini kayak teman-temanku atau juniorku juga kayak itu kayak gini tahu, kalian tuh harus kayak gini tahu gitu. Bahkan aku pernah bilang gini, kalau misalnya lu bilang lu bukan berbakat, kalau misalnya gue lakukan atau latihan 3 kali, kalau lu lakukan 6 kali kenapa enggak gitu? Iya kan, itu akan dapat juga kok hasilnya gitu. Jadi sebenarnya saat kita melakukan hal yang tepat, terus kayak gue juga masih mau nggak sih Matt belajar, masih. Kalau misalnya ada kelas ikut ini, karena gini, ini adalah sisi dari gue nanti. Tapi kan dari part teman-teman yang lain pasti dia juga punya pengalaman di lapangan yang berbeda-beda juga gitu kan. Ilmu tuh nggak pakem gitu loh, bukan pasti. Jadi kayak dari sini gitu. Itu bisa kita padukan menjadi kayak wah, kita bisa modifikasi juga buat kita gitu. Oke. Kayaknya ada yang mau dipesanin nggak ke teman-teman yang ada di sini? Mungkin gimana caranya pesan lo buat yang mau mulai public speaking, nggak usah ragu-ragu atau seperti apa sebelum kita mengakhiri sesi live kita yang sekarang. Oke, baik nih buat teman-teman nih dari sekolah pebisnis yang ikutan. Jadi kayak mungkin ini banyak banget teman-teman yang para pebisnis ya. Jadi pada pebisnis online saat ini adalah masanya adalah lagi pandemik, tapi percayalah bahwa bisnis saat ini yang sangat berkembang adalah bisnis online. Ini akan yang menang ya. Jadi kalau misalnya kita tetap bertahan, terus tetap kreatif tentunya, ya kan. Kemudian kalau misalnya berbisnis itu kenapa sih butuh banget? Tadi aku bilang bahwa kalau misalnya teman-teman jago nih berpublic speaking, berbicara dengan baik, itu akan meningkatkan nilai. Jadi sama seperti ini teman-teman.
ada sebuah, aku juga lupa baca buku yang mana, bahwa kalau misalnya baja kita jual 1 kilo misalkan, harganya adalah 20.000, ya kan, misalkan nih. Tapi kalau misalnya kita rubah nih baja menjadi jarum, jarum ini kita rubah bajanya jadi jarum, 1 jarumnya dijual 5.000, kira-kira udah berapa banyak jarum yang dihasilkan dari 1 kilo baja? Kalikan aja, bisa 1.000, bisa 2.000. Jadi itu akan lebih banyak banget untungnya daripada kita jual 1 kilo baja tadi. Jadi intinya adalah kita harus bernilai. Sama seperti tadi, si baja kita rubah bernilai menjadi sebuah jarum, ada nilainya, akhirnya dijual lebih mahal. Sama juga dengan teman-teman para pebisnis, kita harus tetap belajar berkomunikasi, berpublic speaking, agar kita menjadi seorang bisnis yang punya nilai. Itu yang akan meningkatkan kita, citra kita naik, dan harga kita akan naik. Dan jualan kita akan laris banget. Gitu. Sama seperti itu, teman-teman. Kasih sharing-sharing ilmunya ke teman-teman pebisnis di sini. Dan semoga sukses terus juga karirnya buat Komet, dan lancar-lancar terus. Jangan lupa public speaking-nya nih. Thank you, Komet. Iya.